Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi dari Universitas Medako Toli-Toli, jurusan Hukum semester 4. Saya di sini menjelaskan tugas mata kuliah Hukum Pajak. Yang pertama, soalnya jelaskan apa alasan negara memungut pajak kepada rakyatnya. Jawabannya adalah pajak wajib dipungut untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara. Dengan pemungutan pajak, pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk program sosial dan investasi publik. Nomor 2, bagaimana menurut Anda penerapan pajak yang ada di Indonesia dan manfaat apa yang sudah Anda rasakan terhadap berlakunya pemungutan pajak? Yang jawabannya, pajak bermanfaat untuk membiayai berbagai anggaran belanja negara dan berguna untuk kepentingan bersama. Orang yang membayar pajak disebut wajib pajak atau singkatan WP. Sifat pajak adalah memaksa. Hal ini berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk keperluan negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat serta pembangunan nasional. Segala sesuatu tentang pajak mulai dari pemungutan, pelayanan, dan pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak DJP. Yang ketiga, jelas bagaimana di Indonesia perpajakan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak. Di suatu sisi, aturan bisa memaksa wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, wajib pajak tidak diperlukan semena-mena serta memiliki hak banding, kegugatan, dan lain-lain. Nomor 3, jelaskan kegunaan atau fungsi pajak. Fungsi pajak adalah anggaran atau budgeting. Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi pengaturan. Reguleran pajak memiliki fungsi untuk mengatur segala pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi pajak sebagai pengaturan bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi stabilitas. Fungsi pajak sebagai stabilitas artinya pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi bisa dikendalikan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat. Pemungutan pajak serta menggunakan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi redistribusi. Mendapatkan fungsi pajak redistribusi pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Fungsi pajak ini termasuk juga untuk membiayai pembangunan yang tujuannya agar membuka kesempatan kerja dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan surat ketetapan kurang pajak dan surat ketetapan pajak nihil. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini ditertibkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat turunnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN ditertibkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Yang terakhir, apakah seorang yang berpenghasilan besar dan kecil dapat diberlakukan pajak yang sama? Jawabannya, para pekerja penghasilan kecil ini tidak dikenakan pajak dikarenakan pemerintah tidak mengubah batas penghasilan tidak kena pajak PTKP. PTKP saat ini masih tetap Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Artinya yang dikenakan pajak adalah penghasilan di atas PTKP tersebut. Nah, itulah jawaban tugas yang diberikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dapat diimplementasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan perbuatan mohon dimaafkan, karena layaknya manusia biasa yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Wallahul musta'an fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.